Surah yang paling terbaik di dalam Al-Quran Al-Karim adalah surah Al-Fatihah, dari Bismillah sampai wala. Kemudian intisari dari Bismillah, dari kalimat Bismillah, suratul Fatihah, intisari dari suratul Fatihah itu berada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling dasar, paling bawah. Dan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim paling dasar lagi ada di huruf ba. Ada di huruf ba. Ini melambangkan apa? Maka segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini harus dia melengkung. Bagaimana melihatnya huruf ba? Melengkung, terbuka ke atas. Terbuka ke atas artinya menengadah. Artinya manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini membutuhkan kepada penciptanya, membutuhkan kepada alif. Apa alif itu? Adalah Allahu Azza wa Jalla. Jadi alif ini makanya letaknya di giliran pertama atau di posisi pertama dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 28 atau 9? Ya 28 benar, 29 benar. Makanya huruf alif adalah pertama. Kemudian setelah itu adalah ba melengkung. Jadi di sini menunjukkan ba di sini membutuhkan kepada yang di atas. Makanya di sini adalah dilengkung ke atas. Artinya apa? Membutuhkan mauna, hidayah, bantuan, rizki. Dari siapa? Dari alif pencipta itu adalah Al-Khaliq, Allahu Azza wa Jalla. Itu makna dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ulama menjelaskan dari keterangan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ketika dibaca sebanyak 1000 kali. Bismillah saja, nggak usah sampai wala tholib. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dibaca 1000 kali, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan bagi hamba itu. Kebaikan ilmu, kebaikan rezeki, kebaikan keluarga, keberkahan keluarga dan seterusnya. Itu rahasia dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang dulu Pak, baca Bismillahirrahmanirrahim, itu dihentakkan kakinya di pinggir laut, dia bisa jalan di atas air. Itu orang dulu. Hanya dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Orang sekarang ya membaca Bismillahirrahmanirrahim, dihentakkan kakinya di pinggir laut, yang ada ombaknya datang menghantamnya. Kenapa? Karena keyakinannya berbeda. Keyakinannya berbeda. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai arti rahasia yang sangat agung. Makanya segala sesuatu kalau kita memulai kebaikan harus didasari dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa aqta. Siapa yang ingin melakukan atau mengerjakan sesuatu yang baik harus dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, maka tidak akan ada keberkahannya di dalam perbuatan dan amal yang kita lakukan. Ini rahasia Bismillah. Kalau kita istiqomahkan setiap habis subuh, setiap habis sholat subuh, baca 1000 kali. Kemudian setelah selesai, apa yang Bapak inginkan, Bapak yang para jemaah inginkan, hajatkan, maka insya Allah akan wujudkan dalam waktu yang cepat. Itu rahasianya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tentu dengan apa? Dengan keyakinan. Keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bacaannya, kalau fondasi keyakinannya lemah, itu tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud. Jadi semua ini harus berdasarkan keyakinan. Bagaimana kita membina keyakinan itu? Maka kita harus meyakini bahwa segala sesuatu
yang kita akan terima fasilitas itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi, yang akan mencegah, yang akan memberikan manfaat dan mudarat, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya sudah banyak, resep-resepnya dari Nabi sudah banyak. Kalau ingin mudah usahanya, ingin mudah urusannya, ingin lancar rezekinya, ingin gampang ilmunya, ingin bermanfaat bagi masyarakat dan seterusnya, semua konsep Al-Quran ada, semua konsep hadis ada amalannya lengkap. Di dalam Islam itu sudah jamuannya, menunya lengkap semua. Bapak mau cari apa? Itu prasmanan. Prasmanan tapi bukan soto ambengan. Ya, lengkap prasmanan. Di situ menunya lengkap. Bapak mau cari tentang kehidupan, ada. Bapak mau cari tentang astronomi, ada. Bapak mau cari tentang pertanian, ada. Bapak mau cari tentang ilmu kelautan, ada. Bapak mau cari tentang ilmu perbintangan, ada. Semuanya lengkap. Maka begitu pula juga Islam memberikan solusi. Kesulitan apapun oleh manusia yang dialami, di situ Rasulullah SAW memberikan tuntunan resep kepada kita. Cuman masalahnya resep itu banyak tidak dijalankan tepat sesuai dengan fungsinya oleh umat Islam. Kenapa? Karena tidak mempelajari resep tersebut. Resep contohnya, ini memudahkan orang yang belajar mendapatkan ilmu. Doanya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dibaca misalkan setiap habis sholat 11 kali. Ini tidak dijalankan. Misalkan untuk kemudahan, Rasulullah mengajarkan banyak sekali. Ini perlu waktu khusus saya kira menjelaskan tentang masalah untuk urusan dunia ini, tentang rezeki, tentang ekonomi segala macam. Banyak resepnya. Contoh, kita mau berniat saja, itu harus kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim alias berdoa. Apa doanya? Doa safa, doa berniat. Supaya apa? Supaya setan itu tidak mengganggu di hati kita, tidak bikin was-was. Yang bikin lama perjalanan kita itu adalah gangguan di otak, gangguan di hati kita, was-was. Sehingga kanan kiri kita noleh seakan-akan perjalanan lama. Subhanallah, saya baru balik ke sini. Saya mencerita perjalanan saya ini. Alhamdulillah saya melanglang buana dari Bumi Timur sampai Bumi Barat. Itu saya tidak terasa sampai di Surabaya, Pak. Saya berangkat dari Jakarta jam 8 pagi, nyampe di Surabaya jam 6 pagi, nyampe di Bangkalan. Bukan hanya di Surabaya, di Bangkalan. Mobil sekelas Alphard dan Pajero tidak bisa mengejar mobil saya. Mobil saya mobil biasa, mobil jalan, tidak bisa mengejar. Keluarga saudara pada nanya, mobilnya dikasih apa kok larinya kencang? Ya, sama, saya kasih bensin, nggak dikasih air, ya. Tapi yang ternyata inilah rahasia yang Allah berikan kepada kita. Doa ketika kita mustahil, ketika kita mau jalan, itu diajarkan doa-doa untuk melipat bumi. Nah, ini yang perlu kita pelajari supaya apa? Kita tidak lelah perjalanan sejauh apapun. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa untuk melipat bumi. Bumi itu dilipat oleh Allah sehingga jaraknya lebih dekat. Allahumma tuwi anna buka. Di dalam doa sahabat itu ada kalimat, ya Allah, tuwi anna buka. Dekatkan yang jarak jauh itu kepada kami. Bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjalanan itu yang mestinya ditempuh 12 jam, kita bisa sampai 10 jam. Dan itu dipotong istirahat 1 jam, sholat, makan siang. Jadi saya Jakarta Surabaya hanya ditempuh dalam waktu 8 jam dengan mobil yang jelas sederhana, bukan pakai rumah. Saya belum punya rumah. Ya, jadi ini salah satu contoh saya berikan gambaran kepada jemaah. Ternyata yang membuat kita jauh perjalanan itu karena kita di samping kita itu ada yang nyetir juga, setan. Orang lupa makan nggak baca Bismillah, setan ikut makan. Orang
rumah nggak baca bismillah masuk ke rumah, ikut masuk. Hati-hati. Jadi kita setiap keluar ruangan, mau masuk ruangan itu harus baca bismillah. Supaya apa? Setan di luar nggak pada nempel. Makanya kadang-kadang yang datang dari luar nyampe di rumah, ya bunyi piring bisa terbang. Ya, gara-gara apa? Setan nempel di kita. Rahasianya Islam memberikan, mau masuk rumah lepas dulu sandal, baca, masuk kaki yang kanan baca Bismillahirrahmanirrahim. Setan tidak ikut nempel kepada kita. Begitu pula juga ketika malam hari kita mau masuk ke kamar, mau masuk ke ranjang, baca Bismillah supaya apa? Setannya nggak ikut tidur. Kalau kita nggak baca Bismillah, dia ikut nimbrung di belakang kita. Ketika orang mau tidur, diikat di sini nih, belakang nih, di kuncirnya. Ibu-ibu punya kuncir. Di kuncirnya diikat 3 ikatan oleh iblis. Manusia yang tidur tidak baca Bismillah, tidak baca doa, akan diikat dengan 3 ikatan. Ketika kita baca doa, dia lepas. Dia tidak sempat mengikat kita. Kenapa? Orang ini tidak bisa kita masukin karena dia baca Bismillah, karena dia baca Bismul A'zam, karena dia baca ayat kursi dan seterusnya. Itu baru kita mau tidur. Ya. Ketika orang itu tidak baca Bismillah diikat, maka dia akan pulas sampai pagi, subuhnya 14-an. Pasti. Bagaimana caranya bisa melepaskan ikatan itu? Bagaimana caranya bisa melepaskan ikatan? Caranya adalah pertama, bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh. Gak usah lama, 5 menit sebelum subuh bangun. Kalau nggak bisa bangun 3:30. Kalau bisa bangun 3:30 itu lebih zen, lebih afdol, lebih cakep. Bangun 3:30 sambil santai, berangkat masuk kamar mandi. Ya. Jadi rasanya bangun dari kasur itu berat. Kalau masih baru bangun nih, mata masih belum bisa melek, itu harus dilawan. Kenapa? Ikatannya belum selesai, belum dibuka, Pak. Ikatan pertama akan dibuka kalau kita sudah baca doa bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Dibuka satu ikatan. Baru 1, sisa 2 lagi. Kadang-kalanya setelah bangun karena saking ngantuknya tidur lagi. Benar nggak? Karena kita juga seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kita berwudu, maka ikatan yang kedua akan dilepas oleh setan. Yang terakhir, ikatan yang ketiga akan lepas kalau dia sudah takbiratul ihram, sholat sunnah malam, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat 2 rakaat pertama, maka lepaslah semua 3 ikatan. Ketika 3 ikatan itu lepas semuanya, maka hamba itu akan sedar kembali, ngantuknya hilang, dan dia bisa lebih lama sujud kepada Allah SWT. Jadi Rasulullah kalau bangun tidur itu, Pak, gimana resepnya? Pertama usap dulu mukanya, hilangkan dulu air mata, baca doa, masuk kamar mandi, kalau bisa mandi, kemudian wudu, ya. Setelah itu pakaian rapi. Nah, kalau yang biasa ngopi, siapin aja dulu kopinya. Apakah mungkin baterai? Itu lebih enak tuh biasanya. Benar ya? Bandrek. Kenapa? Hangat di badan. Siap sama rokoknya. Senjata itu gak apa-apa. Supaya apa? Untuk mengelabui setan. Ini gak apa-apa. Kalau yang punya kebiasaan merokok mengopi, gak apa-apa. Ya. Kemudian sholat 2 rakaat. Jangan lama-lama sholat 2 rakaat. Perpendek aja. Baca surah-surah yang pendek. Itu sunnah Nabi. Nanti kalau 2 rakaat pertama itu pendek. Sebentar. Setelah itu baru yang salam yang kedua nanti, rakaat yang ketiga baru